Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang sudah tersadar dari pingsannya. Ling-er bertanya, bisakah kau menceritakan tentang adikku, yaitu Helin? Yunce pun mulai menceritakan tentang awal mula ia bertemu dengannya. Pertama kali ia bertemu dengan Helin di alam bintang rendah yang disebut alam hitam. Dan Ling-er pun mendengarkan cerita yang Yunce ucapkan. Sementara senior Senshi masih tak percaya melihat takdir dari Yunce karena dia memiliki Wan Huo sebagai roh pedangnya. Mutiara racun langit mengenalinya sebagai tuannya. Warisan dewa jahat, jiwa dewa naga, dan masih banyak lagi. Senshi bertanya-tanya, mungkinkah dia juga adalah orang yang kutunggu-tunggu? Sedangkan Ling-er merasa sedih karena seluruh keluarganya kini telah mati. Namun, Yunce berusaha untuk menenangkannya. Ia bilang jika mereka memang sudah tidak ada lagi, tetapi keluarga kerajaan roh kayu masih memilikimu. Dan aku memiliki mutiara roh kayu milik Helin, sehingga di masa depan aku akan bersamamu. Ling-er masih tak percaya mendengar kenyataan itu. Bahkan Yunce mencoba menahannya untuk tidak pergi. Tetapi senior Senshi bilang agar Yunce membiarkannya saja. Yunce mengucapkan terima kasih kepada senior Senshi atas penyelamatannya. Namun Senshi menjawab bahwa kau tak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Ling-er yang menyelamatkanmu. Senshi menjelaskan meskipun kutukan jiwa Brahma sudah ditekan, tetapi mungkin masih terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Dan rasa sakitnya harus sesuai dengan toleransimu. Yunce penasaran apakah aku harus tinggal di sini selama 50 tahun. Senshi menjawab, bahkan jika kau memiliki segala macam kekhawatiran, dirimu tetap harus di sini sampai segel kematian Brahma hilang sepenuhnya. Tak hanya itu, wanita yang mengirimu ke sini meninggalkan istana abadi Dunyue kepadamu, yang mana tepat di luar penghalang. Yunce bertanya apakah Qing Yue mengatakan sesuatu di saat kepergiannya. Ia pun teringat jika sebelumnya Qing Yue sudah merobek surat nikah mereka. Senshi mengatakan, apakah kau takut jika wanita itu kembali ke alam Dewa Bulan untuk mati? Yunce tentu saja merasa takut. Namun Senshi menegaskan agar kau tenang saja karena dia tak berniat untuk mati. Tetapi suasana hatinya memang berubah drastis. Seperti yang diharapkan, hati kaca mulai terbangun. Mendengar hal itu, sontak membuat Yunce terkejut. Karena rupanya hati yang berkaca-kaca milik Qing Yue kini sudah terbangun. Scene berpindah ke alam Dewa Bulan di kota Shen Yue. Di sana terlihat Qing Yue yang baru saja tiba. Seorang penjaga merasa kesal karena Qing Yue berani kembali lagi. Oleh karena itu, mereka pun berniat untuk menangkapnya. Secara tiba-tiba datang Yue Wuji yang menyuruh mereka untuk mundur. Lagi pula, sang raja telah menunggu Qing Yue selama berhari-hari, sehingga ia pun menunjukkan jalannya kepada Qing Yue. Setibanya di aula utama, ia memberikan penghormatan kepada ayah angkatnya. Yue Wuya bertanya, apakah kau tidak takut jika aku akan membunuhmu? Qing Yue menjawab, jika ayah angkatku tak akan membunuhku. Yue Wuya berkata, bisakah kau meminta belas kasihan ataupun bersikap baik? Apalagi keras kepalamu ini tidak seperti ibumu. Qing Yue menjelaskan, hari ini aku telah memahami yang kau katakan 3 tahun lalu. Dan hambatan yang sebenarnya bukanlah karena ayah angkatku, melainkan karena diriku sendiri. Yue Wuya bilang jika kau benar-benar mengerti, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Lalu setelah itu, ia menyuruh Qing Yue untuk menemui ibunya, karena akhir-akhir ini ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Setelah berterima kasih, Qing Yue segera pergi untuk menemui ibunya.
Namun saat di perjalanan, Mu Xuanyin bertanya di manakah keberadaan Yunce. Qing Yue penasaran, siapakah kau sebenarnya? Tanpa berbasa-basi, Mu Xuanyin langsung menodongkan pedangnya. Dan sekali lagi ia bertanya di manakah Yunce berada. Qing Yue menyadari aura sedingin es ini. Apakah kau adalah masternya Yunce, yaitu Mu Xuanyin? Xuanyin balik bertanya, mengapa kau mengira itu adalah aku? Qing Yue menjelaskan jika Yunce telah memberitahuku bahwa senior Mu Xuanyin adalah dermawan terbesarnya di alam dewa. Dan kekuatan seperti ini hanyalah dirimu yang dapat melakukannya. Mu Xuanyin penasaran mengapa hanya dirimu saja yang kembali. Qing Yue menjawab jika Yunce sedang berada di alam Dewa Naga, karena dia terkena kutukan jiwa Brahma milik Dewi Ying-er. Mendengar hal itu tentu membuat Mu Xuanyin menjadi sangat terkejut. Tapi Qing Yue memberitahu agar kau tak perlu khawatir, karena alasannya tinggal di sana adalah untuk menyembuhkan segel kematian tersebut. Xuanyin bertanya-tanya siapakah yang bisa menghilangkan segel kematian Brahma. Qing Yue menjawab jika dia adalah senior Sensi. Namun Mu Xuanyin bingung jika memang bisa, mengapa Yunce harus tinggal di sana. Qing Yue memberitahu hal itu karena segel kematian Brahma sangat kejam. Bahkan senior Sensi membutuhkan waktu 50 tahun untuk menghilangkannya. Xuanyin bertanya, kalau begitu mengapa kau tidak tinggal di sana, padahal kau sendiri adalah istrinya Yunce? Qing Yue menjawab, apa gunanya tinggal bersama, tapi 50 tahun kemudian terus bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Apalagi Ying-er juga sudah mengetahui rahasia terbesar tentang Yunce. Oleh karena itu, dia tak segan-segan menanamkan segel kematian Brahma kepadanya. Qing Yue bertanya, apakah menurutmu Ying-er akan berhenti setelah 50 tahun? Xuanyin menjawab, tentu saja tak akan berhenti. Lantas, Qing Yue bertanya lagi, apakah kau berani untuk membunuh Ying-er? Hal itu harus dilakukan agar menghindari masalah di masa depan nanti. Mu Xuanyin tak menyangka mendengar perkataan tersebut. Qing Yue memberitahu bahwa saat itu ibuku Yue Wugou juga diserang olehnya, tetapi ayah angkatku tak berani untuk melakukannya. Kemudian putra Kaisar Dewa Bintang juga mati karena Ying-er. Namun Kaisar Dewa Bintang tidak berani membunuhnya, sehingga tak ada seorang pun yang sekuat dirimu yang berani mengambil tindakan terhadap Dewi Ying-er. Mu Xuanyin penasaran apakah maksud dari perkataanmu. Qing Yue menjelaskan, jika kalian semua tak mau mengambil tindakan, maka aku hanya bisa melakukannya sendiri. Xuanyin bertanya lagi, apakah kau benar-benar ingin membunuh Ying-er? Qing Yue menjawab, tentu saja. Lagi pula, aku memiliki hati kaca dan tubuh yang indah, merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan leluhur langit abadi saat itu tak sebaik diriku. Walaupun demikian, aku masih kurang memiliki ambisi yang cocok. Mu Xuanyin juga sadar ambisi itulah yang tak dimiliki oleh Yunce. Menurut Qing Yue, Yunce memiliki warisan Dewa Pencipta dan harus disebut sebagai keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun begitu, Yunce hanya peduli pada keluarga dan wanitanya, sementara ambisi dia tidak pernah memilikinya. Oleh karena itu, akulah yang akan membunuh Qianye Ying-er dengan tanganku sendiri. Kembali ke Yunce yang masih diobati oleh senior Sensi, dan ia mengucapkan terima kasih lagi kepadanya. Namun Sensi bilang agar lebih baik kau pergi untuk menghibur Ling-er. Yunce teringat jika Helin pernah berkata bahwa Ling-er adalah saudarinya yang paling cantik. Dan benar saja ia menyadari setelah bertemu dengan dirinya. Ling-er menjawab, aku tahu jika kau datang ke sini untuk menghiburku, tetapi aku baik-baik saja. Hanya saja aku tak bisa memahami apakah kesalahan dari klanku sebenarnya. Yunce menegaskan agar kau tak perlu banyak berpikir. Lagi pula, klan roh kayumu adalah ras terindah dan baik hati yang pernah kulihat. Juga belum pernah melakukan kesalahan apapun. Ling-er mulai bercerita tentang masa kecilnya. Saat itu, ayah dan ibuku memberitahu bahwa klan kami adalah klan yang dilindungi oleh alam.
selama kita melakukan kebaikan, maka takdir akan menguntungkan kita. Walaupun demikian, faktanya memang berbeda. Namun Yunce mengatakan, meskipun kalian menderita karena ketidakadilan di masa lalu, tapi di masa depan takdir pasti akan memihak dan memberikan kompensasi yang jauh lebih besar. Ling Er tak peduli, lagi pula sekarang semua keluargaku sudah mati, dan apakah klanku masih memiliki masa depan? Ia juga penasaran, siapakah yang telah membuat keluarga kami menderita seperti ini? Yunce menjawab bahwa aku juga tidak tahu. Namun Ling Er memaksa agar Yunce memberitahunya, karena sebelum kematian Helin, dia pasti sudah menceritakannya pada Yunce. Yunce menjelaskan jika ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan. Tapi senior Senshi bilang agar Yunce harus mengatakannya. Lagi pula, Ling Er berhak tahu siapakah orang tersebut. Yunce mengatakan jika mereka yang memburu klanmu adalah alam Dewa Brahma. Mendengar hal itu tentu membuat Ling Er menjadi sangat marah. Namun Yunce mencoba untuk menenangkannya. Apalagi alam Kaisar Brahma sangat kuat dan juga adalah kerajaan pertama di wilayah timur. Senior Senshi memberitahu jika kau ingin balas dendam, maka hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membantumu. Ling Er lantas bertanya siapakah orang itu sebenarnya. Yunce sendiri berpikir jika para dewa lainnya ia menjadi khawatir, mungkin usaha itu hanya akan sia-sia saja. Senior Senshi menegaskan untuk meminta bantuannya mungkin kau harus membayar mahal. Namun Ling Er tak peduli berapapun harganya, pasti ia bersedia melakukannya. Oleh karena itu, ia memohon agar Senshi memberitahu siapakah orang yang dimaksud. Tak cukup sampai di situ, bahkan Ling Er akan mengorbankan nyawanya sendiri demi balas dendam. Oleh karena itu, Senshi pun memberitahu jika yang bisa membantumu adalah Yunce, yang saat ini sedang berada di sampingmu. Ling Er tentu saja terkejut mendengar perkataan itu. Begitu pula dengan Yunce yang menganggap bahwa senior Senshi sedang bercanda. Tetapi senior Senshi menjelaskan jika aku tak pernah bercanda, karena itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 125 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.